Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Kaifa halukum ayyuhat tullabal ahibba? Atamanna antum fit tamamis sihah wal afiyah. Alhamdulillah, anak solihah-solihah semuanya, kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran PAI bersama Ustazah Cindy. Hari ini kita akan belajar tentang materi kisah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah. Yuk kita pelajari sama-sama. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama, kita akan membahas tentang kehidupan Rasulullah SAW semenjak beliau kecil, dewasa, sampai beliau diangkat menjadi Rasul, hingga beliau tutup usia. Yang kedua, kita akan belajar tentang proses diangkatnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pembuktian kita cinta kepada Rasulullah SAW dengan cara bersolawat. Anak-anak solih dan solihah semuanya, tahu tidak keadaan masyarakat Mekah saat Rasulullah SAW belum diutus sangat kacau. Orang-orang pada saat itu banyak sekali yang menyembah berhala, patung, matahari, bahkan menyembah api. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sudah jelas sekali dalam ayat tersebut bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk semata-mata hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semoga kita semua bisa menyembah Allah dan mengesahkannya serta mentauhidkan Allah. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar dan mengenal lebih dalam tentang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa surat dalam Al-Quran yang artinya gajah. Siapa yang tahu? Surat Al-Fil, betul, Masya Allah. Nah, surat Al-Fil ini menceritakan peristiwa yang terjadi saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kenapa kelahiran Rasulullah SAW disebut tahun gajah? Nah, beliau juga berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini merupakan suku terpandang yang paling baik yang berada di Jazirah Arab, khususnya di Mekah. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ketika beliau masih di dalam kandungan, ayah beliau meninggal dunia pada saat usia beliau masih 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, sekarang Ustazah mau mengenalkan kepada kalian silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kalian lihat sendiri ya, sorry-sorryha. Garis keturunan Rasulullah dari Abdullah atau ayahnya itu berlanjut di Abdul Muthalib, kemudian juga berlanjut di Hashim, berlanjut di Abdul Manaf, berlanjut di Qusay dan di Kilab. Nah, ternyata ayah dan ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mereka adalah satu kakek buyut, yaitu Kilab. Perbedaannya kalau dari Aminah ibunda Rasulullah itu berasal dari Wahab, Abdi Manaf, Zuhro, dan bersambung di Kilab. Oke, materi selanjutnya adalah masa kecil Rasulullah. Pada usia 6 tahun, ibunda Rasulullah yaitu Aminah meninggal dunia.
Ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian pada usia 8 tahun, kakek Rasulullah meninggal dunia. Ia pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Saat kecil, Rasulullah ikut bersama kakeknya mengembala kambing, dan saat beranjak dewasa, ia ikut bersama pamannya berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi seorang lelaki yang kuat, berani, tangguh, dan dapat dipercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin oleh masyarakat Mekah karena beliau adalah orang yang amanah dan dapat dipercaya. Pada umur 40 tahun, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro saat beliau sedang bermunajat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tepat pada bulan Ramadan tahun 611 Masehi. Al-Quran juga diturunkan semasa masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun ketika di Mekah dan 10 tahun ketika di Madinah. Perjalanan dakwah Rasulullah sangat menantang, bahkan bisa dibilang sangat berat. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 633 Masehi pada saat beliau berusia 63 tahun. Kerasulan beliau telah berakhir dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita pasti ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada salah satu cara yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah muslim yang mencintai Rasulullah SAW, yaitu dengan cara bersalawat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat yang paling simple, yang paling sederhana, kita bisa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita juga bisa membaca sholawat Ibrahimiyah yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah kita bahas semuanya. Sekarang Ustazah mau menguji kemampuan pemahaman kalian dengan memberikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Di antaranya ada, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu segera dicatat di buku ya. Kemudian, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul? Langsung ditulis di buku ya. Selanjutnya, kapan Al-Quran diturunkan? Silakan ditulis ya di buku. Nomor selanjutnya, apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Insya Allah kalian semua pada tahu ya. Silahkan langsung ditulis di buku. Dan yang terakhir,
Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan ditulis semuanya di buku. Nanti insya Allah saya akan periksa jawaban-jawaban dari kalian ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semua rangkaian pembelajaran sudah selesai. Syukran wa jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Semoga apa yang sudah sampaikan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.